Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Aku mau menjabarkan lebih lagi tentang keramaian 50-50 di Korea. Kenapa netizen Korea itu semakin kecewa dengan grup 50-50 ini. Sebelum tak jelaskan lebih lanjut, aku sebelumnya udah bikin di TikTok, Reels, dan juga di Shorts. Dan sebenarnya konteksnya itu masih mirip dengan itu, cuman ini bakal lebih tak jabar lagi. Jadi kalau misalnya nggak terlalu tertarik, nggak usah ditonton. Tapi kalau pengen tahu detailnya, silakan ditonton dan aku berterima kasih. Dan kemarin sempat ada juga yang kayak berusaha nyerang aku lihat di Twitter. Dan aku paham kalau kamu fansnya 50-50 pasti merasa nggak enak melihat video kayak gini. Tapi aku di sini maksudnya itu bukan menjelekkan 50-50, tapi menjelaskan apa yang terjadi di Korea dan bagaimana netizen Korea melihat situasi saat ini. Sekarang tak jelaskan satu demi satu pelan-pelan. Pertama, ada satu perusahaan entertainment bernama The Track dan mereka ini punya satu grup bernama 50-50 yang kita ketahui. Dan tentu bentuk kontrak kerjanya adalah kontrak eksklusif. Artinya 50-50 ini dimanage sepenuhnya oleh The Attract. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngundang 50-50 di acara ataupun TV show, iklan, pasti mereka itu harus melalui The Attract. Karena The Attract ini yang memiliki kuasa penuh akan 50-50. Tapi The Attract ini tidak sanggup dalam membuat lagu. Mungkin ada yang bilang, entertainment kok nggak sanggup bikin lagu? Nggak, sebenarnya ini cukup umum dan cukup banyak entertainment lain juga yang tidak sanggup dan mereka ini bayar perusahaan lain yang memang spesialisnya itu membuat lagu dan karena mereka udah buatin lagu, mereka itu dibayar. Dan perusahaan yang dipilih oleh The Attract untuk membuat lagu kali ini adalah The Givers. Nah, sebenarnya tiga pihak ini udah muncul semua, The Attract, 50-50 sama The Givers. Oke? Nah, kontraknya kayak gitu dan jujur bosnya The Attract, dia itu udah nghabiskan uang sebesar 8 miliar Korea won, yaitu sekitar 88 miliar rupiahan untuk membuat 50-50 ini ngebum. Tapi jujur seperti yang kita tahu, 50-50 itu tidak terlalu berhasil. Mulai mereka pertama debut itu mereka nggak langsung ngebum gitu. Tapi untungnya lagu buatan The Givers yang Cupid itu bikin mereka begitu ngebum dan bahkan masuk di Billboard. Nah, sekarang kondisinya kayak gini. Kita buka bisnis, minus, dan suatu hari tiba-tiba bisnisku ini viral dan mulai naik. Pasti kita semua seneng ya, atau harusnya. Nah, tapi ternyata di sini masalahnya mulai muncul. Berbeda dengan harapannya, bosnya The Attract yang berharap membernya ini begitu aktif bisa langsung melakukan banyak konser, bertemu dengan banyak para fans, melanjutkan aktivitas. Tidak seperti itu. Ternyata salah satu membernya ini tiba-tiba sakit di bulan Mei dengan penyakit kolestitis. Namanya ini susah banget, tak baca lagi. Kolesistitis. Nah, ini bisa dicari tahu tentang empedu pokoknya. Nah, member yang bernama Ari ini tiba-tiba sakit kayak gini dan harus istirahat. Sebenarnya dari 4 member yang sakit kan 1. Dan kalau misalnya mau dibilang lanjut, bisa 3 member melanjutkan tanpa 1 member ini sambil nunggu 1 membernya ini membaik kondisinya. Tapi di kontrak eksklusif mereka itu ada juga satu pasal yang tertulis bahwa bos dari The Attract itu tidak bisa memaksa mereka untuk bekerja dalam kondisi sakit. Sehingga bosnya itu nggak bisa memaksakan para membernya untuk bekerja. Jadi mulai Mei, waktu mereka mulai naik ini, jujur mereka ini tiba-tiba off aktivitasnya. Mereka ini tidak mulai muncul di mana-mana. Dan bersamaan dengan itu, lagu The Cupid ini lagi naik dan cukup banyak pihak yang tertarik dengan 50-50 dan ada satu pihak lagi yang bernama Warner Records yang pingin investasi di 50-50. Nah, Warner Record ini sebenarnya mereka sendiri ada 2. Ada satu yang dari pusat, ada juga cabangnya di Korea. Yang dari pusat ini mereka itu ada keinginan untuk menginvestasikan uang di The Attract sebesar 25 miliar Korea won, ya sekitar 260 miliar rupiahan gitu. Dan kalau ini terjadi, The Attract yang selama ini minus kan akhirnya bisa lumayan profit ya, atau bisa lebih nyantai. Keadaan ekonominya bisa lebih stabil ya toh. Tapi waktu headquarternya lagi mikir kayak gini, ternyata yang ada di Korea, cabang Koreanya ini juga melakukan pendekatan ke The Givers. Dan mereka ini membicarakan tentang buyout. Dan ternyata buyout ini bukan istilah yang umum di dunia musik, lebih seringnya itu di dunia olahraga katanya. Jadi Warner Records Korea ini bilang ke The Givers bahwa mereka ini ada keinginan untuk membeli label 50-50 dengan harga 20 miliar Korea won. Tapi sebenarnya yang punya 50-50 ini kan The Attract. Tapi bosnya itu nggak tahu dan sampai suatu hari
Warner Korea ini akhirnya telepon sama bosnya The Attract, dan di situ bosnya The Attract itu bilang, loh saya tuh nggak pernah dengar masalah pembelian 50-50 apa the buyout, saya itu nggak tahu tentang itu. 제가 좀 뭐 확인할 게 좀 하나 있어서. 네네. 제가 그 안성일 대표한테는 그 전에 그 바이아웃을 하는 걸로 저희가 200억 제안을 드린 게 있어요. 전 못 들어봤습니다. 못 들어보셨다고요? 예. 바이아웃이라는 게 뭐예요? Nah, di situ Warner Record Korea baru nyadar salah arah, sedangkan The Attract juga ngerasa, loh ini kan punya aku, tapi kok ternyata The Giver ini mau ngambil alih. Nah, barulah semua ini terbongkar. Jadi The Attract mereka ini udah investasi uang banyak, dan waktu mulai naik ternyata The Giver ini mau mengkhianati The Attract. Sedangkan para membernya yang udah didukung, udah diinvestasi sebanyak itu, di waktu-waktu penting mereka ini malah hiatus dan pengen memutuskan kontrak eksklusif dengan The Attract. Jadi kondisinya The Attract ini udah investasi banyak, mau mulai positif, tiba-tiba member mau keluar, dan partnernya, perusahaan yang dibayar ini malah ngelonjak dan berusaha mengambil alih label 50-50 ini. Dan seperti yang udah kita tahu, member 50-50 ini kan menuntut pemutusan hubungan kontrak eksklusif antara The Attract dengan 50-50 ya toh. Dan ternyata di kontrak eksklusif itu ada satu pasal yang tertulis seperti ini. Kalau member yang meminta kontrak ini dihentikan, maka para member itu harus mengganti rugi pendapatan per bulan dikali sisa masa kontrak. Tapi seperti yang udah kita tahu, 50-50 ini nggak terlalu profit, udah gitu mulai bulan Mei mereka itu hiatus. Yang juga berarti semakin mereka ini hiatus, jumlah ganti rugi yang harus ditanggung oleh member 50-50 itu semakin rendah. Sehingga bosnya The Attract ini gini nggak bisa, gitu nggak bisa, bener-bener kayak terjepit depan belakang gitu. Dan dalam kondisi kayak gini muncullah spekulasi, ini spekulasi oke, yang bilang seperti ini, oh bisa jadi membernya ini mereka itu mau bagi hasil sama The Giver. Jadi mungkin Warner Korea ini kan mau beli 50-50 harga 20M Korea won ya toh. Nah, mungkin 50-50 ini mau memutuskan kontrak eksklusif sama The Attract. Setelah itu mereka sama The Giver ini jadi satu, dapat uang 20M, mereka bagi hasil. Oh, langsung dapat 10M itu. Paling tidak kayak gitu. Ada juga yang bilang kayak gitu. Kalau sejauh itu sih kita nggak ada bukti, nggak ada apa, jadi itu susah dibilang benar atau tidak. Sehingga yang menjadi topik pembicaraan adalah bosnya The Attract. Dia ini udah nginvestasikan uang banyak ke para member. Ternyata para member mau keluar, perusahaan yang dibayar disuruh bikin lagu, ternyata malah mau mengambil alih dan merugikan The Attract. Oke, jadi kejadian kali ini sampai di sini. Memang yang terbaik adalah mereka bertiga ini ketemu dan meluruskan masalahnya di mana dan melanjutkan. Karena ini jujur mereka ini udah mulai naik, dan ini merupakan kesempatan yang jarang bisa diterima oleh sebuah girl group ya toh, karena masuk Billboard, bayangkan. Tapi gimana? Udah kayak gini, menang jadi arang, kalah jadi abu ya toh. Makasih sudah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.